kita kan bertemu. Gak kerasa kalau 1 bulan lagi, laga Indonesia versus Australia di leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia round 3 akan segera dimainkan. Persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh kedua belah tim. Karena ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau laga ini akan menjadi laga yang cukup krusial bagi tim Indonesia maupun Australia. Keduanya sama-sama membutuhkan 3 poin untuk bisa memperebutkan 1 tempat di peringkat kedua. Dan bergabungnya sejumlah pemain dan pelatih baru akan membuat timnas makin kuat di bulan Maret mendatang. Mereka akan bermain full squad dan tentunya dengan skema yang jauh berbeda dari sebelumnya saat masih dipimpin oleh Sinteyong. Maka dari itu tak heran kalau Hajime Moriyasu makin yakin kalau Indonesia bisa merebut posisi kedua dan menemani mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Australia cukup khawatir karena timnya sedang tak baik-baik saja setelah beberapa pemainnya mengalami cedera. Bahkan boleh dikatakan kalau laga akan berlangsung pada tanggal 20 Maret mendatang, Indonesia sangatlah diuntungkan. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Dunia bersama kita bisa. Garuda, Garuda, terbanglah tanpa henti. Garuda, Garuda, membawa mimpi ini. Setelah memastikan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, salah satu tujuan PSSI tentu saja ingin menambah kekuatan dengan pemain diaspora. Sebagaimana kita tahu, kalau Kevin Dix adalah pemain terakhir yang dinaturalisasi di era STY. Dan di era Kluivert, setidaknya udah ada 2 nama yang available, yakni Ole Roemeny serta Jero Riedewald. Mungkin baru Ole Roemeny yang sudah 100% main melawan Australia, karena dia baru saja menjalani sumpah WNI beberapa waktu yang lalu. Sedangkan Jero Riedewald sejauh ini masih diupayakan oleh PSSI dan akan disumpah dalam waktu dekat ini. Nah, selain mereka, tentu saja kita semua tahu kalau manuver PSSI buat terus menambah kekuatan masih akan terus berlanjut. Dan kita juga tahu kok nama-nama siapa saja yang selama ini udah masuk list. Jelas kalau setidaknya nama-nama yang diincar sudah berhasil gabung. Ya minimal untuk bulan Maret Ole, Jairo, Emil Audero hingga mungkin tim Gapers bisa saja masuk ke dalam skema Kluivert. Yang mana jika itu terjadi, seenggaknya minimal 4 poin di bulan Maret bisa kita kantongi. Bahkan 6 poin pun juga bukanlah hal yang mustahil. Ya, meskipun sampai sejauh ini masih banyak yang meragukan keputusan PSSI, tapi menurut Hajime Moriyasu, apapun keputusan federasi pasti sudah dipertimbangkan dengan matang. Apalagi jika melihat track record dari seorang Erick Thohir, gak mungkin beliau mengambil keputusan tanpa pertimbangan ini itu. Menurutnya, Pak Erick dinilai sangat memikirkan soal jangka panjang. Dan perihal naturalisasi, Hajime Moriyasu menyebut jika langkah tersebut memang sangat positif dan harus terus dikembangkan. Sebab dengan begitu, kans Indonesia tampil di Piala Dunia dari edisi ke edisi pastilah kian besar. Jika federasi dan pemerintah terus melakukan naturalisasi pemain berkualitas, saya rasa kans lolos Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, ucap Moriyasu dikutip dari Football Channel. Lebih lanjut dikutip dari Nikkei Asia, segala hal yang dilakukan PSSI, termasuk penunjukan Kluivert serta program naturalisasi yang terus dilakukan, membuat dirinya yakin Indonesia akan lolos bahkan sebagai runner-up dari grup C. Tentu sebagai pelatih yang berpengalaman, pasti segala prediksi yang ia ucapkan keluar dari naluri murni seorang pelatih yang bisa melihat potensi tim yang sedang berkembang. Dan Indonesia dianggapnya benar-benar memiliki progres mumpuni, ditambah nantinya pemain-pemain baru yang sedang diusahakan PSSI, membuat ia percaya Indonesia akan jadi tim yang lebih menarik untuk dihadapi. Sebab secara komposisi dari lini ke lini, materi pemain Indonesia sudah sangat mendekati level timnas Jepang. Hanya saja, menurut pelatih 56 tahun tersebut, penguatan chemistry adalah hal yang utama yang mesti segera ditingkatkan. Kalau itu sudah terjadi, ia percaya Indonesia sangat punya peluang buat maju jauh. Garuda, Garuda, terbanglah
Maret Indonesia full squad, Aussie khawatir. Di sisi lain, melihat sikon yang ada diketahui membuat Australia, bahkan Cina, serta Bahrain cukup khawatir. Sebab jika nantinya Indonesia benar-benar sukses menambah 3-4 atau bahkan 5 pemain baru, maka kekuatan tim Garuda dinilai akan jauh lebih kuat. Dan itu bukanlah hal yang mustahil, mengingat nama besar Clifford yang menjadi magnet tersendiri bagi para pemain grade A. Masalahnya, persaingan di grup C ini sama sekali nggak bisa ditebak. Bukan nggak mungkin, penentuan soal siapa yang akan lolos langsung atau mengunci posisi 3 dan 4 akan ditentukan di matchday terakhir. Jika itu terjadi, bisa saja Indonesia akan jadi tim yang diuntungkan. Sebab meskipun laga terakhir adalah away melawan Jepang, namun dengan status Jepang yang 99,9% udah lolos, membuat tim Sakura kemungkinan gak akan bermain sengoyot biasanya. Malah yang ada, Moriyasu akan memanfaatkan itu dengan menurunkan tim lapis kedua. Sedangkan Indonesia pasti akan tampil habis-habisan dengan semua pemain terbaik yang mereka miliki. Itulah yang sejatinya sangat dikhawatirkan oleh Australia, Cina maupun Bahrain. Karena ya tadi, gak ada yang nyangka Indonesia yang gak diperhitungkan nyatanya bisa bersaing dan sementara sedang duduk di posisi 3. Melawan angin kencang, tak pernah lelah terbang. Disinari mentari, hati ini berjuang. Cina, Indonesia jadi ancaman nyata tim Asia. Keberhasilan proyek naturalisasi membuat timnas Indonesia tampil lebih kuat, nggak berhasil naik 8 posisi ke peringkat 130 dunia, menjadi sorotan media-media Cina. Media Cina 163 mengungkapkan, Indonesia kini telah melonjak dan berkembang seperti roket dan menjadi raja kecil Asia Tenggara yang baru. Media tersebut menyebut timnas Indonesia berhasil menaklukkan Vietnam 3 kali berturut-turut pada Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa tahun terakhir, tim Indonesia mampu menindas tim seperti Myanmar dan Laos. Tidak mudah untuk sesekali bermain imbang dengan Vietnam dan Thailand. Namun kekuatan tim Indonesia saat ini telah melonjak dan hanya dalam beberapa tahun mereka telah menjadi seperti roket, menjadi raja kecil Asia Tenggara yang baru. Pada babak penyisihan Piala Asia dan Piala Dunia, timnas Indonesia membunuh tim Vietnam sebanyak 3 kali, berulang kali, dan itu bukan suatu kebetulan. Pemain naturalisasi telah mentransformasi tim ini. Dalam kemenangan 3-0 atas Vietnam baru-baru ini, tim Indonesia memiliki 6 pemain naturalisasi di starting 11, yang sebagian besar berasal dari liga papan atas Eropa, seperti Eredivisie, Belgia, dan Serie B. Kurang dari setengah jam pertandingan berjalan, kolaborasi 3 pemain Eredivisie dari timnas Indonesia dan 1 pemain Serie B sukses mencetak 2 gol, membuat tim Vietnam tidak mudah melawan, lapor salah satu media Cina 163. Selain 163, media Cina lainnya, yakni YCWB, juga menyoroti kesuksesan naturalisasi timnas Indonesia yang membuat menang atas Vietnam berturut-turut. Pada babak kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, Vietnam dibunuh berturut-turut oleh timnas Indonesia yang dibantu pemain naturalisasi yang langsung berujung pada pemecatan pelatih Philippe Troussier, tulis YCWB. Media Cina lainnya, New QQ, juga mengulas kesuksesan naturalisasi timnas Indonesia. Dalam maraknya naturalisasi di sepak bola Asia baru-baru ini, tim Indonesia menaklukkan 2 kali tim Vietnam melalui strategi naturalisasi yang menarik perhatian luas. Kesuksesan tersebut hanya membuat tim Indonesia bisa melaju ke 16 besar, tapi juga membuat negara-negara Asia lainnya mulai mengkaji ulang pentingnya peran pemain naturalisasi dalam meningkatkan kekuatan timnas, ucap New QQ. Dan jika melihat pernyataan di atas, kini Cina terang-terangan menyebut bahwa timnas Indonesia dulunya memang bukan tim yang ditakuti. Tapi melihat perkembangan pesat timnas Indonesia saat ini, terutama dengan bertambahnya pemain-pemain keturunan berkualitas, maka bukan tidak mungkin jika skuad Garuda menjadi raja baru di Asia Tenggara mengalahkan Thailand dan Vietnam. Media Cina tersebut juga menyebutkan bahwa timnya harus siap mental dan ikhlas jika akhirnya kalah match kedua di GBK nanti. Terbang tinggi, menembus awan biru. Jauh lihat di sana, kita akan bertemu.
Dan terlepas dari apapun sebelum jauh mengarah ke sana, fokus dulu aja sama penambahan pemain. Minimal kelarin dulu proses Ole dan Jairo yang katanya paling dekat. Baru setelah ini, mungkin nama-nama macam Emil, Tristan, Dean James, Pascal Struijk, Jadon Oosterwolde, Milena Jonathan, Michelle Becker, hingga Ian Maatsen bisa diperjuangkan. Dan seperti yang pernah dijelaskan Pak Erik, kalau naturalisasi ini termasuk dalam salah satu program jangka panjang PSSI. Sebab untuk menciptakan kultur sepak bola yang kuat, harus ada yang namanya keseimbangan, mulai dari pembinaan, liga, dan tim nasional. Jika semua berhasil diselaraskan, maka kemungkinan untuk timnas Indonesia konsisten tampil di level tertinggi benar-benar bisa terwujud. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.